Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, bantu subscribe ya, supaya channel ini menjadi lebih baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pondok Pesantren Modern Gontor kecelakaan terperangkap dalam aturan internal. Seorang santri bernama Albar Mahdi meninggal dunia dihajar oleh seniornya bernama MF dan IH. Albar Mahdi meninggal tanggal 22 Agustus jam 6.45 WIB dan jenazahnya diantarkan ke Palembang pada tanggal 23 Agustus 2022. Meninggalnya Albar Mahdi dicurigai oleh orang tuanya sebagai meninggal yang tidak wajar karena setelah dibuka keluar darah dari mulutnya. Kejadian ini mengundang orang tua untuk curiga, sehingga pada kesempatan tertentu ketika ketemu Bang pengacara terkenal Hotman Paris, lalu mengadukannya, dan oleh Pak Hotman Paris diviralkan berita singkat tentang kematian yang tidak wajar itu di media sosial. Setelah viral, Pondok Pesantren Gontor baru mengakui dan meminta maaf bahwa kematian Albar Mahdi memang diakibatkan oleh tindakan kekerasan. Dan pada tanggal 5 September 2022, pihak Pondok Pesantren Gontor baru melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Ponorogo. Ini artinya setelah 2 minggu berlalu, kejadian kematian ini baru dilaporkan. Kalau toh orang tua tidak mengadu ke Bang Hotman Paris, mungkin tidak akan pernah terungkap kekerasan di Pondok Pesantren Gontor ini. Menjadi sangat jelas dan nyata bahwa manajemen Pondok Pesantren Gontor menutup-nutupi kasus kematian seorang santri akibat kekerasan di pondok tersebut. Sikap diam dan tiadanya keterbukaan ini didasarkan pada dalih adanya pernyataan dan perjanjian orang tua wali murid bahwa setiap permasalahan yang terjadi tidak boleh ada pihak luar yang mengetahuinya, dan tidak boleh juga memberitahu kepada pihak lain, dalam hal ini termasuk kepada aparat. Akhirnya tersingkap dan diketahui bahwa dalam pengantaran jenazah ke Palembang, pihak Gontor menyatakan santri meninggal karena sakit biasa. Padahal sesungguhnya kematiannya disebabkan oleh tindak kekerasan. Ini berarti pihak Gontor tidak jujur. Yang kedua, ada surat kematian yang dibuat oleh Rumah Sakit Yasfin yang menyatakan bahwa sebab kematiannya adalah sakit yang tidak menular. Padahal kematiannya sebab tindak kekerasan. Ini berarti juga tidak ada kejujuran. Yang ketiga, pihak pesantren Gontor
tidak melaporkan kematian yang disebabkan oleh kekerasan, hilangnya nyawa ini, ke kepolisian setempat. Padahal kekerasan dan penghilangan nyawa adalah tindak pidana yang harus dilaporkan kepada aparat kepolisian. Aturan adanya pernyataan tersebutlah yang menjadikan jebakan Gontor. Aturan adanya pernyataan tersebutlah yang menjadikan jebakan Gontor jatuh ke kondisi yang memprihatinkan. Orang bilang sekali lancung ke ujian, orang tidak percaya. Banyak orang bertanya, kenapa Gontor sekarang jadi seperti ini? Kayaknya Gontor sudah berubah dah. Bisa jadi memang ada pergeseran seiring dengan perkembangan perpolitikan yang diikuti oleh pondok pesantren Gontor. Bisa jadi politik identitaslah yang mempengaruhi pondok Gontor, sehingga secara perlahan santri juga terpapar faham anti toleran. Bukti kalau pesantren Gontor terpapar anti toleran atau terpapar faham radikal, ini nampaknya sudah terlihat ketika ada rivalitas Capres Jokowi dengan Capres Prabowo, di mana pondok pesantren Gontor dengan tokoh alumninya ikut bergabung dengan rombongan pengusung khilafah yang menjadi pendukung Prabowo. Setidaknya ada tokoh alumni pondok Gontor yang mendukung khilafah. Misalnya Profesor Din Samsudin, Dr. Hidayat Nur Wahid, dan yang paling nyata adalah Abu Bakar Ba'asyir. Ketiga-tiganya ini bisa dikatakan pendapatnya sangat keras, atau secara umum orang menyatakan ini orang-orang adalah berpaham keras. Bukti santri Gontor terpapar radikal dan mendukung khilafah anti toleran bisa kita lihat video yang ditampilkan oleh anak-anak pada saat upacara memperingati Hari Santri Nasional atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau tidak salah, video berikut ini kaitannya dengan itu. Di antara isi video itu bisa kita simpulkan apa yang diungkapkan oleh santri itu. Pertama, menuduh terjadinya kriminalisasi terhadap ulama. Padahal di negeri ini tidak ada ulama yang dikriminalisasi. Dan ulama-ulama yang ditangkap di penjara itu adalah ulama-ulama yang melakukan tindak pidana. Ada bukti dan faktanya. Bukan karena ceramah, bukan karena pengajian. Dan anak-anak santri terpengaruh oleh isu yang dihembuskan oleh kelompok pengusung khilafah, ulama dikriminalisasikan. Yang kedua, dalam video itu jelas ada bendera tauhid yang dikibarkan dengan narasi bendera tauhid dihinakan.
itu saudara-saudara bisa lihat di video yang ditampilkan oleh anak-anak atau santri Gontor. Dengan fakta tersebut, kita cuma menduga-duga akan terjadinya atau terpaparnya faham radikal di pesantren Gontor. Semoga dugaan saya ini tidak benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun penuh lara dan sengsara, sampai pulau-pulau kami tak terjamah apalagi terkelola. Tuan pengelola pasti sang sipit atau sang pirang. Ketika diajak memilih pemimpin seiman, kita malah berujar, yang penting makan bukan iman. Kalau orang pakai busana modis, kita berkomentar, wih, mirip artis. Tapi kalau seorang dai berdakwah ke pelosok, dengan sinis kita berbisik, jangan-jangan dia teroris. Ketika ada yang menista Al-Quran, kita pada bilang, udah, biarkan. Tapi ketika bendera tauhid dikibarkan, kita berseru, tangkap, penjarakan. Saat anak bin menyanyi tak karuan, ramai-ramai kita berseru, ayo, mari saksikan. Namun ketika berjuta umat menuntut keadilan, mengumandangkan takbir, kita lantang berseru, gagalkan dan bubar.